Di kantor yang sibuk, Nadia, manajer ambisius dengan luka masa lalu, bertemu Budi, office boy sederhana yang menyimpan patah hati. Dari insiden tumpahan air hingga rahasia hati yang terbuka, kisah ini penuh emosi tentang pengkhianatan, harapan, dan takdir. Akankah mereka menemukan cinta atau kehilangan selamanya? Tulis komentar dari kota kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe. Semoga yang sudah subscribe selalu diberkahi Allah. Mari kita mulai ceritanya. Bayangkan di tengah kantor yang sunyi, hanya terdengar detak jarum jam dan suara pendingin ruangan yang mengalir pelan. Tiba-tiba, suara air tumpah memecah ketenangan. Satu ember air kotor mengalir cepat, menyusup ke bawah mesin fotokopi mahal yang baru saja dibeli perusahaan. Semua mata tertuju ke satu titik. Budi, si office boy berusia 22 tahun itu, berdiri membeku. Di tangannya masih menggenggam pel yang basah. Di hadapannya, Nadia, manajer muda berwajah cantik, namun sorot matanya menusuk, menunjuk langsung ke wajahnya, tegas, penuh amarah. Tapi di balik itu semua, ada luka lebih besar yang disembunyikan Budi. Luka yang tak seorang pun tahu. Dan inilah awal dari segalanya. Budi berdiri diam, napasnya berat. Air pel yang tumpah itu bukan hanya merusak mesin fotokopi, itu menghancurkan sisa-sisa semangat yang berusaha ia pertahankan sejak pagi. Wajahnya pucat, matanya sembab. Beberapa jam sebelumnya, dia baru saja melihat sendiri foto tunangannya, Sinta, tengah bersama sahabatnya, Tony. Bukan sekadar foto biasa, tapi sebuah pengkhianatan yang tak akan pernah bisa dihapus. Pikirannya kosong, tubuhnya bekerja, tapi jiwanya tak ikut. Saat Nadia mendekat, suara hak sepatunya terdengar seperti dentuman palu. "Budi, kamu tahu berapa harga mesin itu?" bentaknya tajam. Budi tak menjawab. Tangannya menggenggam kuat gagang pel, seolah itu satu-satunya yang bisa ia pegang dalam hidupnya yang goyah. Semua karyawan diam. Ada yang menunduk iba, ada yang saling menatap, tapi tak ada yang berani bicara. Ini bukan pertama kalinya Nadia marah, tapi kali ini terlalu personal. "Apa kamu sadar kamu sedang kerja di kantor profesional, bukan di kandang ayam? Kenapa bisa air pel kamu tumpah di situ?" "Hah?" Budi hanya bisa membungkuk pelan. "Maaf, Bu." Kata itu terdengar lirih, tapi cukup membuat ruang kerja terasa makin dingin. Nadia mendengus kesal. Ia bukan tipe yang suka bicara panjang, tapi hatinya mendidih. "Kamu beruntung nggak saya pecat sekarang juga. Bersihkan semua ini sekarang." Budi perlahan-lahan jongkok, mengambil kain pel dan mulai mengeringkan lantai. Ember biru di sampingnya masih meneteskan air. Tangan Budi gemetar. Ia berusaha keras menahan air mata. Di pojok ruangan, seorang karyawan senior menggeleng pelan. Ia tahu ada yang tidak beres dengan anak itu sejak pagi, tapi tak satu pun bisa menebak seberapa dalam luka yang Budi bawa ke kantor hari ini. Begitu semua kembali bekerja, Budi mendorong ember pel ke sudut. Ia berjalan ke ruang penyimpanan alat kebersihan, menunduk dan duduk di bangku kecil dekat pintu. Ia menatap kosong ke dinding. Di dalam pikirannya, bayangan Sinta dan Tony muncul terus-menerus seperti mimpi buruk yang tak selesai. Ia mengeluarkan ponsel dari saku, menatap layar. Masih ada foto Sinta di sana. Dan untuk pertama kalinya setelah seminggu menahan semua sendiri, Budi menangis. Tapi apa sebenarnya yang membuat luka itu begitu dalam? Dan bagaimana hal ini akan mengubah nasibnya selamanya? Budi tidak langsung pulang setelah jam kerja selesai. Ia sengaja memperlambat langkah, membersihkan kaca jendela yang bahkan tak terlalu kotor, menyapu lorong kantor yang biasanya dikerjakan pagi hari. Ia hanya ingin sedikit lebih lama di tempat yang sunyi, jauh dari pertanyaan orang rumah, jauh dari tatapan kasihan tetangga, dan jauh dari kenyataan yang belum sanggup ia terima sepenuhnya. Di dalam angkot, ia duduk paling pojok, memeluk tas kecilnya. Wajahnya tertunduk. Wajah lelaki muda yang semestinya sedang penuh semangat membangun masa depan, kini justru penuh luka yang dalam. Sampai di rumah, Pak Rahman sudah duduk di kursi bambu di depan rumah kontrakan kecil mereka. Lelaki tua itu mengenakan kaos lusuh dan sarung kotak-kotak. Di tangannya ada segelas kopi hitam yang sudah mulai dingin. "Budi, baru pulang." Budi mengangguk pelan. Ia tak langsung masuk, hanya duduk di anak tangga kecil depan pintu.
Tak ada suara lain selain dengung serangga malam dan denting sendok membentur gelas dari tangan ayahnya. Pak Rahman menatap anaknya sekilas, lalu kembali menyesap kopinya. Kamu nggak biasanya pulang lama. Ada masalah, ya? Budi tidak menjawab. Ia menarik napas dalam-dalam lalu menghela. Bahunya turun pelan seperti menyerah pada beban yang tak mampu ia pikul sendiri. Pak, suaranya serak. Sinta hamil. Gelas di tangan Pak Rahman berhenti di udara. Bukan anak saya. Butuh waktu beberapa detik sebelum Pak Rahman akhirnya bisa meletakkan gelas ke meja rotan dengan pelan. Ia menoleh memperhatikan wajah anak semata wayangnya itu. Astagfirullah, Tony. Tanyanya meski sebenarnya hatinya sudah tahu arah ceritanya kemana. Budi mengangguk. Bibirnya gemetar menahan emosi. Saya yang kenalkan dia ke Tony. Saya yang mengajak Tony buat main ke rumah. Saya anggap dia saudara sendiri. Pak. Mata Pak Rahman mulai memerah, tapi bukan karena marah, melainkan karena ia bisa merasakan betul betapa hancurnya hati anaknya saat ini. Kenapa kamu nggak cerita dari kemarin-kemarin? Saya malu, Pak. Saya nggak mau bikin Bapak kepikiran. Saya cuma pengen jalani hidup saya sendiri, tapi ternyata saya terlalu bodoh buat jaga kepercayaan. Pak Rahman menggeser duduknya mendekat. Tangan tuanya merangkul pundak Budi. Kamu bukan gagal, Budi. Kamu cuma terlalu tulus buat dunia yang kejam. Kadang niat baik saja nggak cukup. Budi tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis seperti anak kecil. Di pelukan ayahnya, ia mencurahkan semua luka yang ia pendam sejak hari itu. Di kantor saya juga bikin masalah hari ini, Pak. Gara-gara pikiran kacau, saya tumpahin air pel ke mesin fotokopi. Disemprot Nadia, bos saya. Tapi anehnya dia nggak pecat saya, cuma marah besar. Pak Rahman tersenyum tipis meski matanya berkaca-kaca. Kamu tahu siapa Nadia itu? Budi menggeleng. Dia anak sahabat Bapak dulu, Pak Haji Salim. Budi tertegun. Serius, Pak, yang orang kaya itu? Pak Rahman mengangguk. Dulu waktu kamu masih kecil, Bapak kerja jadi sopir di keluarganya. Tapi setelah ibu kamu meninggal dan Bapak resign, kita putus kontak. Baru tadi siang setelah kamu cerita, Bapak iseng cari tahu lagi. Ternyata beliau masih ingat Bapak. Budi menyeka air mata. Lalu kenapa Bapak bahas ini sekarang? Pak Rahman menatap dalam ke mata anaknya. Karena Bapak kepikiran sesuatu. Budi mengerutkan dahi. Apa yang Bapak pikirkan? Pak Rahman menghela napas panjang. Lalu dengan suara pelan namun pasti, ia berkata, bagaimana kalau kamu Bapak jodohkan sama anak Pak Haji Salim? Budi tertawa miris. Bapak bercanda? Saya baru bikin rusak kantor. Mana mungkin? Pak Rahman hanya diam. Matanya tak main-main. Dan dalam diam itu, Budi merasa sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Perasaannya campur aduk. Tapi untuk pertama kalinya dalam seminggu, ada secercah cahaya kecil yang muncul di ujung lorong gelap kehidupannya. Tapi apakah cahaya itu akan membawanya pada harapan baru? Atau hanya ilusi yang akan memudarkan keberaniannya lagi? Pagi itu, langit belum sepenuhnya terang saat Pak Rahman keluar dari rumah. Ia mengenakan baju batik lengan panjang dan celana kain yang sudah mulai pudar warnanya. Sepasang sepatu kulit tua ia poles sejak subuh. Wajahnya bersih, rambutnya disisir rapi ke samping, dan tangan kirinya menggenggam sebuah map coklat lusuh yang dulu biasa ia bawa saat masih bekerja sebagai sopir pribadi. Langkahnya mantap, meski hatinya sedikit bergetar. Sudah hampir 20 tahun ia tak bertemu dengan Pak Haji Salim, sahabat sekaligus majikan yang pernah mempercayakan hidupnya sepenuhnya. Ia naik ojek ke sebuah rumah besar di kawasan elit pinggiran kota. Gerbang hitam menjulang. Kamera pengawas menatap tajam dari ujung tembok. Satpam yang berjaga memintanya menunggu sebentar sebelum akhirnya mempersilakan masuk dengan sedikit heran. Pak Haji Salim sudah menunggu di taman belakang. Pak, ucap satpam itu sopan. Pak Rahman mengangguk dan melangkah masuk, melewati lorong panjang hingga sampai ke taman. Di sana duduk seorang pria sepuh dengan sorot mata tajam, tubuh gagah, dan sorban putih tersampir di pundaknya. Tangannya menggenggam cangkir kopi kecil dari keramik yang terlihat mahal. Haji Salim, ucap Pak Rahman lirih, menundukkan badan penuh hormat. Pria tua itu menoleh lalu tersenyum lebar. Rahman, astaga, ini kamu. Duduk,
Duduk sini. Sudah lama sekali. Keduanya saling merangkul. Mata Pak Haji Salim sempat berkaca-kaca. Ia tak menyangka sahabat lama yang dulu selalu menemaninya kemanapun, kini berdiri di hadapannya lagi. Kamu masih seperti dulu, penuh pertimbangan. Ucap Haji Salim sambil menuangkan kopi untuk Rahman. Pak Rahman mengangguk pelan, lalu mengeluarkan map coklat dari tangannya, meletakkannya di atas meja taman. Maaf, saya nggak datang cuma untuk silaturahmi. Pak Haji Salim menatap map itu, lalu kembali menatap Rahman. Aku tahu kamu nggak akan datang kalau nggak penting. Pak Rahman menunduk sejenak. Ini soal anak saya, Budi. Kamu pasti gak kenal dia. Dia kerja di salah satu kantor anak bapak, Nadia. Pak Haji Salim mengernyit. Nadia? Dia memang punya anak buah bernama Budi, tapi saya kira dia cuma office boy biasa. Benar, Budi memang cuma office boy, tapi dia anak saya dan dia bukan anak biasa, Haji. Pak Haji Salim diam. Wajahnya berubah lebih serius. Budi baru saja dihancurkan oleh orang terdekatnya sendiri. Tunangannya diambil sahabatnya. Sekarang dia kehilangan arah dan kemarin dia buat masalah di kantor Nadia. Tapi yang saya lihat bukan anak yang gagal, Haji. Saya lihat anak muda yang patah tapi masih mau bertahan. Pak Haji Salim menarik napas panjang. Lalu kamu datang ke sini untuk apa, Rahman? Pak Rahman menatap lurus ke depan pada taman yang rimbun dan angin yang perlahan meniupkan dedaunan. Lalu ia berkata, saya ingin Budi dijodohkan dengan anakmu. Tak ada angin, tak ada suara, hanya keheningan yang mendadak berat memenuhi udara. Pak Haji Salim tidak langsung menjawab. Ia menatap sahabatnya dalam diam, kemudian meletakkan cangkir kopinya ke atas meja. Perlahan. Kamu sadar apa yang kamu minta? Pak Rahman mengangguk. Sangat sadar. Tapi saya percaya Allah yang menyusun semua ini. Budi nggak sengaja kerja di kantor Nadia. Gagal tunangan di waktu yang sama. Bertemu anakmu, dimarahi tapi tidak dipecat. Itu bukan kebetulan, Haji. Pak Haji Salim menyandarkan tubuhnya ke kursi. Tatapannya kosong seperti sedang menimbang antara logika dan takdir. Nadia itu keras kepala. Dia enggak percaya perjodohan. Lagi pula kamu tahu sendiri dia itu tipe wanita karir, ambisius, punya standar tinggi. Saya tahu. Tapi Budi bukan anak yang main-main, bukan anak yang lemah. Dia hanya belum diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya. Sunyi kembali turun di antara mereka. Lalu Pak Haji Salim berkata pelan. Aku akan pikirkan, Rahman. Pak Rahman mengangguk. Cukup dengan itu. Namun saat ia berdiri dan hendak pamit pulang, Pak Haji Salim memanggilnya. Rahman, jangan bilang dulu ke Budi ya. Pak Rahman tersenyum. Saya memang gak akan bilang. Biar waktu yang kasih tahu sendiri. Dan dari balik jendela lantai 2 rumah besar itu, seseorang sedang mengintip dari celah tirai. Melihat ayahnya berbincang serius dengan lelaki tua asing. Itu Nadia. Ia tidak mendengar percakapan mereka, tapi wajahnya menunjukkan rasa curiga yang besar. Apa yang disembunyikan dari pertemuan ini, dan bagaimana rahasia ini akan mengubah hubungannya dengan Budi selamanya? Malam itu, di dalam kamarnya yang luas dan rapi, Nadia duduk di depan meja rias, menatap pantulan wajahnya sendiri. Ia ingat jelas bagaimana suara marahnya menggema di kantor, bagaimana jari telunjuknya menuding langsung ke wajah Budi, dan bagaimana pria itu tidak membela diri sedikitpun. Diam, pasrah, tapi ada sesuatu di sorot matanya yang aneh. Bukan takut, bukan juga marah, tapi seolah Budi sedang menyimpan sesuatu yang jauh lebih berat dari sekadar masalah kerja. Sesuatu yang kini menghantui pikiran Nadia. Ia adalah perempuan keras. Sejak remaja, ia tumbuh di bawah bayang-bayang seorang ayah pengusaha yang mendidiknya seperti mendidik seorang putra. Disiplin, tegas, tidak cengeng. Maka jangan heran, di usia 30 tahun, ia sudah dipercaya memimpin divisi penting di perusahaan sang ayah. Namun, di balik semua itu, tak banyak yang tahu bahwa Nadia pernah mengalami patah hati yang tak bisa ia tunjukkan. 4 tahun lalu, ia hampir menikah dengan seorang pria mapan, lulusan luar negeri, tampan, dan dianggap calon suami idaman. Namun, sebulan sebelum hari pernikahan, ia mendapati pria itu selingkuh dengan adik kandungnya sendiri. Itu alasan mengapa Nadia membenci kelembutan.
Ia tidak percaya lagi pada hubungan. Ia memeluk ambisi karena menurutnya itu satu-satunya yang tak bisa mengkhianati. Tapi entah kenapa, sejak melihat Budi menangis diam-diam di ruang penyimpanan alat pel, ada sesuatu yang retak pelan-pelan dalam benteng batinnya. Nadia bukan orang yang peduli pada bawahan. Tapi sejak hari itu, tanpa sadar, matanya sering mencari-cari sosok Budi di antara deretan karyawan yang lalu lalang. Ia bahkan sempat memperhatikan dari kejauhan saat Budi dengan sabar membereskan berkas yang berserakan di ruang rapat, padahal itu bukan tugasnya. Satu malam, Nadia diam-diam membuka data pegawai kantor. Ia mencari informasi tentang Budi, tempat tinggal, pendidikan, latar belakang keluarga. Semua tampak biasa, bahkan terlalu sederhana. Anak satu-satunya. Ibunya meninggal saat ia masih kecil. Ayahnya hanya pensiunan sopir. Sampai segitunya aku ingin tahu soal dia. Gumam Nadia dalam hati. Ia menutup laptopnya dengan kesal, tapi hatinya tak bisa berbohong. Ada sesuatu yang mulai mengusik ketenangannya. Pagi berikutnya, saat Nadia datang lebih awal ke kantor, ia melihat Budi sedang menyapu lorong luar. Langkah kakinya ragu untuk menyapa, tapi seperti ada bisikan tak kasat mata yang menahan. Ia hanya berdiri sejenak, memperhatikan dari balik kaca, melihat bagaimana lelaki itu bekerja dalam diam, wajahnya lelah, namun tetap tenang. Tak ada sedikit pun keluhan. Nadia menatapnya dalam-dalam, lalu bergumam pelan. "Siapa kamu sebenarnya, Budi?" Di ruang lain, Pak Haji Salim duduk sendirian di ruang kerjanya di rumah. Ia menatap foto lawas saat Nadia masih kecil, duduk di pangkuan ibunya yang telah tiada. Lalu pandangannya beralih ke map coklat yang ditinggalkan Pak Rahman. Pikirannya penuh, tapi ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Takdir seperti sedang menggerakkan kepingan-kepingan kecil ke arah yang belum bisa ditebak ujungnya. Hari itu, kantor terlihat lebih sibuk dari biasanya. Pagi-pagi sekali, para staf sudah berdatangan lebih awal, membawa tumpukan dokumen dan berkas proyek tender baru yang harus disusun sebelum audit datang sore nanti. Budi berjalan cepat menuju ruang arsip dengan tangan penuh map plastik. Wajahnya masih sayu, tapi ia tetap berusaha menjalankan tugas sebaik mungkin. Setelah insiden mesin fotokopi, ia berjanji pada diri sendiri untuk tidak membuat kesalahan lagi. Sementara itu, Nadia terlihat lebih sibuk dari biasanya. Rambutnya diikat tinggi, wajahnya tanpa senyum, dan langkahnya cepat dan tegas. Semua orang tahu kalau Nadia sudah seperti itu, lebih baik tidak mengganggu. Namun, tak ada yang tahu, ada sesuatu yang lain dalam pikirannya. Beberapa hari terakhir ini, bayangan Budi muncul terus-menerus. Ia sendiri benci mengakuinya, tapi hatinya resah. Apa yang akan terjadi ketika rahasia hatinya mulai terbongkar? Dan bagaimana pertemuan kecil berikutnya akan mengubah dinamika di antara mereka? Menjelang siang, sebuah masalah muncul di kantor. Berkas-berkas lama yang diperlukan untuk audit sore itu ternyata tertinggal di gudang penyimpanan dokumen lama di gedung belakang. Nadia berdiri di depan staf administrasi yang panik. "Siapa yang tahu posisi rak berkas audit tahun lalu?" tanyanya cepat. "Kita butuh orang yang hafal sistem kodenya, Bu." Dan sepertinya cuma Budi yang tahu. Nadia menghela napas pelan, diam sesaat, lalu mengangguk. "Oke, Budi ikut saya." Budi, yang mendengar namanya dipanggil, langsung berdiri dari tempatnya, mengangkat wajah dengan ragu. "Saya, Bu? Ya, ambil kunci gudang. Kita cari sekarang." Tanpa banyak tanya, Budi mengikuti Nadia menuju bangunan kecil di samping kantor utama. Gudang arsip itu jarang dibuka, penuh debu, dengan rak-rak tua dan lampu neon yang berkedip redup. Begitu pintu dibuka, bau kertas tua langsung memenuhi udara. Mereka masuk, hanya ditemani suara kaki mereka sendiri dan derit lantai kayu. Nadia membuka catatan daftar kode. Berkasnya ada di rak bagian belakang. Kode B17. Budi berjalan pelan, mengikuti kode yang ia hafal di luar kepala. Sesekali ia melirik Nadia dari ujung mata, tapi perempuan itu tetap menunduk, menelusuri data di tangannya. Saat mereka sampai di ujung rak, Budi berhenti dan menunjuk ke atas. "Ini, Bu, tapi agak tinggi. Saya ambilkan." Nadia mengangguk singkat. Budi naik ke tangga kecil yang tersedia. Tapi saat baru saja menarik satu kotak besar, tangga itu sedikit goyah.
"Budi, hati-hati," seru Nadia, kaget, spontan mendekat dan menopang tangga itu. Kotak itu nyaris jatuh, tapi berhasil ia tahan. Budi turun perlahan, membawa kotak berdebu itu dengan 2 tangan. Begitu ia sampai di bawah, matanya dan mata Nadia saling bertemu dalam jarak sangat dekat. Tak ada yang bicara. Beberapa detik sunyi, tapi hati keduanya tidak. Ada sesuatu yang aneh di dada Nadia. Detak jantungnya sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia langsung berpaling dan membersihkan debu dari bajunya. "Terima kasih. Ayo bawa ke ruang rapat." Budi mengangguk pelan. Sepanjang perjalanan, keduanya diam. Tapi suasana tak lagi sama. Ada udara canggung yang menggantung di antara mereka, seperti benang tipis yang bisa putus kapan saja. Sesampainya di ruang rapat, Nadia membuka kotak itu dan mengecek berkas satu persatu. Budi berdiri menunggu di sisi ruangan. Setelah beberapa menit, Nadia akhirnya berkata, "Kamu hafal semua kode berkas di gudang?" "Lumayan." Budi menjawab pelan. "Dulu pernah disuruh bantu susun ulang pas awal kerja, Bu." Nadia mengangguk, lalu menutup map terakhir. "Budi." Budi menoleh, sorot matanya tenang tapi lelah. Nadia memandangnya sejenak sebelum akhirnya berkata pelan, "Maaf soal kemarin." Budi terdiam. Kata itu tidak ia sangka akan keluar dari mulut Nadia. "Ia tahu kamu gak sengaja, dan mungkin aku terlalu keras. Aku cuma terbiasa hidup dengan segalanya harus sempurna." Budi menunduk. "Saya yang salah, Bu. Saya memang ceroboh." Nadia menatapnya lagi. Tapi kali ini bukan sebagai atasan kepada bawahan, melainkan manusia kepada manusia. Ada jeda panjang di antara mereka. Dan meskipun tak ada yang diucapkan lebih dari itu, semuanya sudah cukup membuat hati mereka sama-sama bergetar. Saat Nadia berbalik untuk kembali ke mejanya, ia merasakan sesuatu yang asing, sesuatu yang membuatnya ingin menoleh lagi, tapi ia menahan diri. Apa yang baru saja terjadi di gudang itu, dan akankah momen kecil ini menjadi langkah pertama menuju sesuatu yang lebih besar, atau justru pemicu ketegangan baru di antara mereka? Sejak insiden di gudang, ada yang berubah dari cara Nadia memandang Budi. Ia tak lagi seketat dulu saat Budi masuk ruangannya untuk membersihkan. Bahkan, ia diam-diam memperhatikan setiap gerak-gerik Budi dari balik monitor atau kaca ruangan, hal yang tak pernah ia lakukan pada siapapun sebelumnya. Namun, Nadia tak mau mengakui apa yang tengah ia rasakan. Ia terlalu bangga untuk menyebut bahwa pria dengan seragam biru itu berhasil membuat pertahanan batinnya mulai retak. Hari itu, kantor tengah sibuk mempersiapkan seminar bulanan di aula lantai bawah. Semua divisi turut membantu, termasuk staf kebersihan yang bertugas mengatur kursi, menyiapkan panggung, dan memindahkan perangkat presentasi. Nadia datang agak terlambat, baru saja dari pertemuan di luar, mengenakan blus putih rapi dan celana kerja hitam yang membuatnya tampak elegan dan dingin seperti biasanya. Saat masuk ke aula, ia melihat semua orang sibuk. Tapi pandangannya langsung tertuju pada satu sudut ruangan. Di sana, Budi tengah membantu Rina, staf administrasi yang dikenal lemah lembut dan baru pulih dari sakit punggung. Rina terlihat kesulitan mengangkat galon air ke dispenser. Tanpa banyak bicara, Budi segera mengambil alih tugas itu. "Biar saya saja, Mbak." Rina tersenyum lega. "Makasih ya, Budi. Maaf jadi merepotkan terus." Budi hanya tersenyum tipis. Ia membuka tutup galon, lalu mengangkatnya perlahan dengan posisi badan yang tegap dan hati-hati. Begitu air masuk ke dispenser, Rina menepuk tangan kecil sambil tertawa. "Kamu hebat benar, Budi. Kalau bukan kamu, mungkin saya sudah tumpah-tumpah dari tadi." Nadia berdiri diam, tak jauh dari situ. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya, tapi dadanya terasa aneh, hangat tapi menusuk. Ia tidak suka. Entah karena senyum Rina yang terlalu manis, atau karena cara Budi menjawab dengan ramah dan tenang. Ada satu rasa asing yang muncul di dada Nadia. Cemburu. Ia mencoba menyangkalnya. "Masa aku cemburu sama Office Bu?" Pikirnya cepat, tapi wajahnya tetap menegang. Matanya tak bisa lepas dari sosok Budi yang sedang membantu menata meja kecil bersama Rina. Ketika Rina menyodorkan segelas air pada Budi, Nadia akhirnya melangkah masuk. "Budi," panggilnya datar tapi tegas. Budi dan Rina sama-sama menoleh. Budi cepat berdiri tegak.
Iya, Bu. Kamu bantu atur laptop dan proyektor di depan. Biar yang lain urus logistik. Oke, Bu. Jawab Budi cepat, lalu berjalan ke arah Nadia. Saat melewati Rina, ia sempat menoleh dan tersenyum sopan. Nanti saya bantu lagi, Mbak. Rina mengangguk, dan Nadia melihat itu. Ia lalu berjalan ke sisi panggung bersama Budi. Tapi entah kenapa, hatinya tidak tenang. Ia sendiri bingung kenapa ia jadi berdiri sedekat ini dengan Budi, menatap layar yang sama, mencocokkan kabel dan posisi meja. Beberapa saat mereka bekerja dalam diam. Sampai akhirnya, tanpa menoleh, Nadia bertanya pelan. Kamu dekat ya, sama Rina? Budi tampak terkejut, tapi ia berusaha tetap tenang. Enggak juga, Bu. Saya cuma bantu karena tadi dia kesulitan. Oh, balas Nadia singkat. Budi menatapnya sekilas. Kenapa, Bu? Nadia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap layar yang belum tersambung dengan tenang, lalu akhirnya menjawab dengan suara datar. Enggak, cuma tanya aja. Tapi jelas nada itu bukan cuma tanya. Budi menangkap sesuatu dari nada suara itu, tapi ia memilih diam. Tidak semua hal harus langsung dijawab, pikirnya. Sementara itu, jauh di dalam hatinya yang masih hancur karena Sinta, ada sesuatu yang hangat dan baru tumbuh. Ia sendiri belum tahu apakah itu rasa, atau hanya sekadar penghiburan. Namun yang pasti, untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa diperhatikan. Tapi akankah perasaan ini membawa mereka lebih dekat? Atau justru menjadi pemicu kesalahpahaman yang lebih besar? Ora itu, rumah Pak Rahman lebih sunyi dari biasanya. Setelah pulang dari masjid, ia duduk di kursi bambu, menatap halaman kosong di depannya. Di tangannya tergenggam selembar kertas kecil, nomor telepon yang ia dapat dari asisten pribadi Pak Haji Salim minggu lalu. Sudah beberapa hari sejak pertemuan itu, tapi tak ada kabar lanjutan. Hati Pak Rahman mulai resah. Ia tahu waktu tidak bisa menunggu terlalu lama. Budi sedang dalam masa rapuh dan ia butuh arah, butuh pegangan, butuh harapan baru. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Pak Rahman menekan nomor di ponselnya. Suara sambungan terdengar beberapa saat lalu diangkat. Halo, ini Salim. Haji, saya Rahman. Oh, Rahman. Saya pikir kamu lupa saya. Jawab Haji Salim dengan tawa kecil. Tapi tawanya cepat hilang, digantikan suara yang lebih berat. Kamu mau bahas soal itu lagi? Ya. Pak Rahman mengangguk pelan meski tahu tak terlihat. Saya cuma ingin tahu, Haji, apakah masih ada kemungkinan? Pak Haji Salim diam sesaat di ujung telepon, lalu menjawab. Aku belum bicara ke Nadia. Aku masih lihat-lihat dulu. Lihat apa? Lihat apakah ada perubahan cara dia memperlakukan anakmu. Dan aku lihat ada. Pak Rahman menarik napas lega. Berarti ada harapan. Ada. Tapi Nadia itu keras kepala. Kalau dia tahu ini perjodohan, dia pasti akan nolak mentah-mentah. Apalagi kalau tahu kamu yang ajukan. Pak Rahman terdiam. Ia paham betul maksud itu. Jadi kita buat dia memilih sendiri. Lanjut Pak Haji Salim. Bukan karena dijodohkan, tapi karena dia jatuh hati. Pak Rahman tersenyum kecil. Kalau begitu, biar Allah yang atur sisanya. Senja mulai turun perlahan ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah kontrakan sederhana di sudut perkampungan. Seorang pria tua dengan sorban putih turun lebih dulu dari kursi penumpang, lalu membukakan pintu belakang untuk anak perempuannya. Nadia melangkah keluar dengan ragu. Ia mengenakan blus sederhana berwarna krem dan celana panjang hitam, jauh lebih santai dari biasanya. Rambutnya diikat ke belakang, dan tas kecil menggantung di lengannya. Ayah yakin ini rumahnya? Tanyanya pelan. Yakin. Jawab Pak Haji Salim sambil tersenyum kecil. Enggak semua teman lama ayah tinggal di kompleks mewah. Nak, Nadia mengangguk pelan. Ia tak banyak bertanya lagi, tapi hatinya merasa aneh. Entah kenapa, langkahnya terasa berat malam ini. Di dalam rumah, Pak Rahman tengah sibuk merapikan meja makan yang ia pinjam dari tetangga. Makanan sederhana tersaji rapi. Sayur sop, ayam goreng, tahu tempe, dan sambal kesukaan Budi. Budi sendiri tak tahu siapa tamu yang akan datang. Ia baru pulang dari warung setelah membeli es batu, masih mengenakan kaos oblong dan celana training usang.
Saat pintu diketuk, Budi yang membukanya. Dan saat pintu terbuka, dunia seperti berhenti berputar selama beberapa detik. Budi terpaku. Nadia berdiri di ambang pintu. Matanya melebar, langkahnya terhenti, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Budi pun sama. Ia bahkan tak sempat menyapa, hanya menatap Nadia dengan ekspresi syok yang tak bisa disembunyikan. "Assalamualaikum," ucap Pak Haji Salim di belakang Nadia, mencoba memecah kekakuan. "Waalaikumsalam. Silakan masuk, Haji," ucap Pak Rahman cepat. Meski ia sendiri tahu bahwa malam ini tidak akan berjalan semulus yang ia rencanakan. Nadia masuk pelan, duduk di salah satu kursi, masih tak percaya dengan situasi ini. "Budi, duduk sini dulu. Kamu belum kenal dekat sama anaknya Haji," ucap Pak Rahman sambil tersenyum canggung. Budi menarik kursi perlahan, duduk berhadapan dengan Nadia. Hanya terdengar bunyi sendok dan piring saling bersentuhan saat Pak Rahman mulai menyajikan makanan. Pak Haji Salim tertawa kecil. "Wah, kalian ini kayak habis lihat hantu. Padahal tiap hari ketemu di kantor, kan?" Nadia tersenyum kaku. "Iya, yah. Tapi saya gak sangka Budi anaknya Pak Rahman. Dan saya juga gak tahu Bu Nadia anaknya Pak Haji," balas Budi pelan, sopan. Obrolan malam itu mengalir kaku di awal, tapi perlahan mencair. Tapi apa yang akan terjadi ketika rahasia hati mulai terbuka di malam ini? Dan bagaimana momen sederhana ini akan mengguncang dunia Nadia? Obrolan di rumah kontrakan Pak Rahman perlahan mencair saat Pak Rahman mulai menceritakan kisah masa lalu. Ia mengisahkan bagaimana dulu ia pernah mengantar Pak Haji Salim ke tempat-tempat jauh, bahkan ikut menyaksikan Nadia kecil belajar naik sepeda di halaman rumah besar mereka. Sesekali, Nadia mencuri pandang ke arah Budi. Ia tampak jauh berbeda malam ini. Bukan hanya karena pakaian kasualnya, tapi karena caranya tertawa pelan saat ayahnya bercerita, caranya merespons dengan sopan, mendengarkan dengan tenang, dan mengisi kekosongan dengan kalimat sederhana tapi dalam maknanya. Entah sejak kapan, Nadia merasa nyaman. Ada satu momen saat Budi menyendokkan sayur ke piring Nadia tanpa berpikir, karena melihat piringnya kosong. Gerakan kecil yang spontan itu langsung membuat Nadia terdiam sesaat. Bahkan wajahnya memerah sedikit. Pak Haji Salim dan Pak Rahman hanya saling lirik. Mereka tahu malam ini benih itu telah jatuh ke tanah yang tepat. Setelah makan, saat mereka duduk di teras menikmati teh hangat, Pak Rahman berkata, "Mira, kalau kamu tidak keberatan, aku mau bicara sebentar." 4 mata. Nadia menoleh, agak bingung, tapi mengangguk dan berdiri mengikuti Pak Rahman ke dalam. Sementara itu, Budi dan Pak Haji Salim duduk berdua di bangku kayu. Diam, tapi bukan diam yang kosong. Pak Haji menepuk bahu Budi. "Kamu tahu, Budi, saya dulu tidak percaya anak saya bisa berubah." Budi menoleh, heran. "Maksud Bapak? Anak saya itu keras kepala. Tapi kalau kamu bisa bikin dia duduk diam dan makan malam di rumah kecil begini, kamu bukan orang biasa." Budi tersenyum kaku. "Saya gak bisa janji apa-apa, Pak." Pak Haji menatapnya dalam. "Kadang kamu gak perlu janji apa-apa. Cukup jadi orang yang gak pergi saat yang lain pergi. Itu lebih berarti." Di dalam ruangan, Pak Rahman menatap Nadia dengan mata penuh kelembutan. "Nak, kamu tahu Budi sedang luka. Tapi dia bukan anak yang gampang menyerah. Aku cuma minta kamu lihat dia bukan dari seragamnya, tapi dari hatinya." Nadia menunduk, jantungnya berdegup kencang. Ia tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mengangguk pelan, tapi hatinya berkecamuk. Ketika ia keluar dari ruang tamu, matanya sedikit berkaca-kaca. Budi menatapnya sekilas, dan ia tahu ada sesuatu yang telah berubah. Tapi perubahan ini belum tentu akan mudah dilalui. Malam itu, saat Nadia dan Pak Haji Salim pamit pulang, Nadia menoleh sekali lagi ke arah Budi, yang berdiri di ambang pintu. Ada senyum tipis di wajahnya, tapi juga luka yang masih tersisa. Nadia merasakan dadanya sesak, seolah ada kata-kata yang ingin keluar, tapi terjebak di tenggorokan. Keesokan paginya, Nadia datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Langkahnya terasa ragu, tidak secepat dan setegas biasanya. Tangannya beberapa kali menyentuh lengan kirinya sendiri, tanda gugup yang bahkan ia tak sadar sedang dilakukan. Malam tadi masih terpatri jelas di kepalanya.
Bukan soal obrolan atau masakan sederhana di rumah Pak Rahman, tapi tentang cara Budi memandangnya. Cara sederhana, tenang, tidak dibuat-buat. Dan yang paling mengguncangnya adalah kenyataan bahwa ia tidak merasa risih. Padahal, Nadia terbiasa menjaga jarak, terbiasa dengan dinding-dinding tinggi untuk membatasi siapapun masuk ke ruang pribadinya. Tapi Budi tidak meminta apa-apa, tidak menunjukkan ambisi, tidak mengejar. Dan justru karena itulah, hati Nadia mulai lelah menyangkal. Ia duduk di ruangannya, membuka laptop, tapi tak ada satupun dokumen yang bisa ia fokuskan. Bayangan senyum Budi, kehangatan Pak Rahman, bahkan cara Pak Haji diam-diam memandangnya dengan harap, semua berkecamuk di kepalanya. Apa yang akan ia lakukan dengan perasaan yang mulai tak bisa ia tolak ini, dan bagaimana langkah berikutnya akan menguji keberaniannya untuk jujur pada hati sendiri? Nadia berjalan pelan ke lantai bawah, melewati lorong-lorong yang hari itu terasa lebih sunyi. Tujuannya tidak jelas, ia hanya ingin melihat Budi. Di ruang penyimpanan alat kebersihan, ia menemukan sosok yang dicari. Budi tengah mengganti cairan pel, punggungnya tegap namun lelah, baju birunya sedikit bernoda sabun di pinggirnya. Nadia berdiri di balik kaca pintu, tak langsung masuk, hanya memperhatikan. Wajah Budi saat menunduk seolah menyembunyikan sesuatu yang masih belum selesai di dalam dirinya. Nadia membuka pintu perlahan. Budi menoleh, sedikit kaget. "Oh, Bu Nadia," ucapnya pelan. "Ada yang bisa saya bantu?" Nadia diam beberapa detik, lalu melangkah masuk. "Enggak, cuma lewat." Budi tersenyum kecil. "Lewatnya sampai sini." Nadia nyaris tertawa, tapi ia menahan diri. "Saya cuma mau pastikan kamu nggak capek." Budi menatapnya, mata mereka bertemu. "Saya capek, Bu. Tapi saya bersyukur." "Bersyukur kenapa?" "Karena saya masih bisa kerja, masih punya tempat untuk datang tiap pagi. Dan ada orang yang mulai memperhatikan saya, walau dia sendiri bingung kenapa." Nadia terdiam. Kata-kata itu menusuk langsung ke pikirannya. Ia tahu Budi sedang bicara tentang dirinya, tapi tidak dengan nada menuduh, hanya menyampaikan kenyataan. Ia mendekat satu langkah. "Budi." "Iya, Bu." Nadia ingin bilang sesuatu, ingin jujur, tapi mulutnya keluh, kepalanya penuh, dan harga dirinya masih kuat mencengkeram. Ia hanya berkata pelan, "Saya punya rapat sekarang. Nanti sore bantu saya pindah berkas, ya?" Budi mengangguk tanpa tanya lebih lanjut. "Siap, Bu." Nadia berbalik, tapi baru melangkah 2 langkah, ia berhenti. "Budi." Budi menoleh lagi. Nadia menatapnya sebentar, lalu berkata, "Makasih, udah bikin saya ngerasa jadi manusia biasa." Budi hanya tersenyum, tak menjawab, tapi dalam diamnya ada pengakuan bahwa hatinya pun sudah terlanjur tidak biasa. Sementara itu, di rumah Pak Rahman, sebuah percakapan terjadi. Pak Rahman tengah duduk di depan rumah ketika Pak Haji Salim datang tanpa kabar, membawa 2 bungkus makanan dan senyum samar. "Makan siang bareng, Rahman." Pak Rahman tertawa. "Tumben, Haji." Setelah berbasa-basi sejenak, Pak Haji akhirnya bicara serius. "Aku lihat Nadia mulai goyah." Pak Rahman mengangguk. "Anak saya juga, tapi keduanya terlalu keras kepala untuk jujur. Harus ada cara buat bikin mereka gak bisa lari dari perasaan sendiri." Pak Rahman menatap sahabatnya. "Kamu ada rencana?" Pak Haji Salim menyunggingkan senyum. "Saya akan libatkan mereka berdua dalam proyek sosial gabungan antar divisi. Mereka harus kerja bareng, keluar kota, tinggal beberapa hari dalam satu program. Kalau setelah itu nggak ada perasaan yang tumbuh, berarti bukan takdir." Pak Rahman tertawa pelan, mengangguk. "Kalau gitu, kita serahkan semuanya ke waktu." Langit masih kelabu saat rombongan mobil kantor bergerak keluar dari gerbang, menuju kota kecil tempat pelaksanaan proyek sosial perusahaan. Sebuah program tanggung jawab sosial untuk membangun taman bacaan dan fasilitas umum di desa terpencil. Nadia duduk di kursi depan mobil kedua, membuka folder berisi rencana acara. Wajahnya tegas, rambutnya dikuncir simpel, dan pakaian kerjanya tetap rapi. Namun, di balik semua kerapian itu, dadanya masih belum tenang. Duduk di sebelah sopir adalah Budi, mengenakan jaket biru tua di atas seragamnya. Ia tenang seperti biasa,
tapi sesekali mencuri pandang lewat kaca spion kecil ke arah Nadia. Ia tahu perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Bapak Haji yang minta saya ikut, Bu, ucap Budi pelan, memecah keheningan. Nadia menoleh sekilas. Saya tahu Budi gak keberatan. Nadia terdiam. Kenapa saya harus keberatan? Budi tersenyum tipis. Enggak tahu. Mungkin karena saya bikin suasana jadi lain. Nadia menghela napas pelan. Yang bikin suasana jadi lain itu bukan kamu, tapi hati saya sendiri. Kata-kata itu membuat Budi menoleh sejenak, tapi tak berkata apapun. Ia tahu itu sudah terlalu jujur untuk ukuran seorang Nadia. Apa yang akan terjadi di desa terpencil ini? Dan akankah perjalanan ini menjadi titik balik bagi hati mereka yang mulai saling bicara? Perjalanan ke desa terpencil ditempuh hampir 3 jam. Mobil mereka melaju melewati jalanan desa yang penuh sawah, anak-anak sekolah, dan deretan toko kecil yang berjajar tanpa plang mewah. Sesampainya di lokasi, sebuah rumah transit sederhana yang disediakan warga setempat, Nadia dan Budi harus berbagi ruangan kerja sementara yang difungsikan sebagai posko panitia. Sengaja memang, Bu, ucap sekretaris program. Biar koordinasi cepat, kan Bu Nadia dan Mas Budi satu tim urus logistik. Nadia tak banyak komentar. Ia hanya masuk ruangan kecil itu, duduk di kursi dekat jendela, membuka laptop dan berkas-berkas. Sementara Budi mulai menyusun perlengkapan yang dibawa, spanduk, kabel, dan peralatan untuk merakit taman bacaan. Waktu berjalan lambat. Saat malam turun, listrik sempat padam sebentar. Hanya lampu darurat yang menyala, membuat suasana redup dan sepi. Di tengah suasana itu, Budi duduk di lantai, menyusun poster edukasi anak. Nadia menatapnya dari meja, lalu mematikan laptopnya. Budi, panggilnya pelan. Iya, Bu. Kalau kamu bisa kembali ke masa lalu, kamu akan tetap tunangan sama Sinta? Budi terdiam. Pertanyaan itu datang tiba-tiba. Ia menunduk, lalu menjawab pelan. Enggak, Bu. Karena ternyata rasa sayang saja enggak cukup. Terus, kamu marah sama dia? Iya, tapi sekarang enggak lagi. Saya sudah tahu rasa sakit itu kadang bukan untuk disimpan, tapi untuk dikenang. Supaya kita tahu kita pernah bertahan. Nadia menunduk. Kata-kata Budi menampar pelan hatinya. Ia sendiri belum pernah bisa berkata seperti itu tentang masa lalunya. Kalau Bu Nadia? Tanya Budi pelan. Pernah jatuh cinta? Nadia menghela napas. Pernah. Dan saya pikir waktu itu saya sudah memilih dengan benar. Sampai saya tahu orang yang saya percaya justru menusuk dari belakang. Budi mengangguk. Berarti kita sama, ya? Enggak. Balas Nadia. Kamu sembuh. Saya belum. Mereka saling tatap. Tak ada kata lagi. Tapi keheningan malam itu memeluk mereka seperti sahabat lama yang tahu luka masing-masing. Untuk pertama kalinya, Nadia menangis diam-diam, tapi tidak sendirian. Budi tidak mengusap air matanya, tidak menawarkan pelukan. Ia hanya duduk diam, cukup dekat untuk mendengar isaknya,